Bab 183. Malilau dan adiknya mendengar pembicaraan Franklin bersama dengan yang lain. Pada saat itu dari pintu samping masuk Jackson, Tu-Fu dan Bao Sheng. Anita yang melihat ayahnya berkata, "Ayah, engkau sudah di sini?" Jackson tersenyum menjawab, "Tentu, karena aku ingin melihat cucu buyutku tumbuh." Tu-Fu dan Bao Sheng membungkuk kepada Franklin. Ia pun berkata, "Tuan, terima hormat kami." Franklin diam saja. Cecilia berkata, "Kakek, sudahi basa-basimu. Suamiku sudah meminta kalian untuk tidak membungkuk padanya. Namun kalian masih melakukannya." Mendengar ini, Tu-Fu dan Bao Sheng menjatuhkan diri bersujud dan berkata, "Kami salah, beri kami hukuman." Franklin bangkit lalu memukul pelan kedua orang itu dan ia berkata, "Ini terakhir kalinya kalian membungkuk padaku. Sekarang bangkitlah." Tu-Fu berkata, "Terima kasih, Tuan." Setelah bangkit, Tu-Fu mendekati Cecilia yang menggendong Rejang. Ia berkata, "Bisakah engkau membiarkan aku menggendongnya?" Cecilia tersenyum menyerahkan putranya kepada Tu-Fu. Franklin pun berkata, "Kakek, apakah anak-anak yang akan engkau kirim sudah berada di sini?" Jackson mengangguk sembari duduk. Ia berkata, "Mereka masih di bawah, merapikan diri sebelum naik ke puncak. Tentu atas izinmu." Grace yang duduk di samping Anggiani memperkenalkan 3 orang yang baru tiba. Malilau juga mendengar ini. Maka Anggiani bertanya, "Tuan Fu, dokter negara berlutut kepada kakakmu?" "Jika kaisar yang datang tetap harus berlutut kepadanya," kata Grace bangga. Jackson mendengar cerita putrinya, bagaimana perjalanan mereka ke negeri itu. Tu-Fu yang ikut mendengar tersenyum dan berkata kepada Rejang dalam gendongannya, "Entah apakah kakek bisa menyaksikan dirimu kelak." Cecilia berkata, "Engkau harus hidup untuk menyaksikan dirinya menggantikan ayahnya." Setelah mendengar cerita putrinya, Jackson berdiri lalu tertawa mengambil Tania dari sisi Cecilia lalu melemparnya tinggi sembari berkata, "Dengan kekuatanmu, apakah kakek kalah jika bertempur denganmu?" Tania yang tertawa-tawa berkata, "Tentu kakek buyut kalah melawan aku, namun aku tidak berani mengalahkan kakek buyut." Mendengar kata-kata cucu buyutnya, Jackson kembali tertawa dan berkata, "Hahaha, engkau memang pantas menjadi penerus nenekmu." Jackson menurunkan Tania lalu berkata, "Baik, kita tidak usah bertempur. Namun, perlihatkan padaku gerakan terbarumu." Tania mengangguk lalu berlari kepada adiknya yang sedang digendong Tu-Fu lalu ia berkata, "Kakek buyut ingin menonton kakak, maka engkau harus menemani kakak bermain." Tu-Fu yang menggendong merasakan gerakan dari Rejang lalu ia melihat Kruk melayang ke tengah taman itu. Tania tertawa lalu dengan gerakan cepat ia melompat. Bagi manusia biasa maka tidak akan bisa mengikuti gerakan Tania. Tadi karena kecepatannya kalah, melompat sangatlah cepat. Ketika tiba di tengah maka Tania berkata, "Baik, kakak sudah siap, silakan serang." Kruk yang melayang tadi seakan mengerti mulai menyerang kaki Tania yang cepat menghindarinya dengan melompat sedikit lalu membalas dengan pukulan tangan kirinya. Bao Sheng, Malilau termasuk Jackson melihat pertempuran tongkat kayu dengan Tania itu dengan penuh kagum. Hingga Jackson berteriak, "Balas pukul bagian atasnya." Tania mendengar melakukan apa yang diperintahkan kakek buyutnya. Maka pertempuran itu berlangsung yang semakin lama semakin cepat. Hingga 30 menit Tania melompat ke tepi meja dan berkata, "Kakak mengaku kalah." Tongkat kembali ke tempatnya lalu Jackson melompat mengambil cucu buyutnya lalu berkata, "Engkau benar. Jika kakek melawanmu maka kakek akan kalah. Jika engkau kalah melawan adikmu itu bukan apa-apa karena memang ia adalah dewa yang menjelma menjadi manusia." Tania tertawa sambil mencubit pipi Jackson lalu berkata, jika adikku ingin hanya beberapa gerakan maka aku akan kalah." Tadi ia bermain untuk melatih Tania. Jackson mengangguk lalu menjawab, "Kakek tahu. Lawan adikmu hanya ayahmu, namun orang yang bisa melawanmu di dunia ini tidak ada lagi kecuali mereka berdua." Tania tersenyum menjawab, "Kata adik, jika aku rajin berlatih maka ayah akan kalah melawan aku." Franklin tertawa lalu berkata, tentu ayah akan kalah melawanmu jika engkau rajin berlatih. Maka di sini ada kakek buyutmu, berlatihlah bersamanya." Jackson berdiri lalu berkata, "Enak saja. Aku mana kuat melawannya, hanya engkau yang bisa."
Tufu menengahi antara dua orang itu. Ia pun berkata, cucu laki-lakiku ini yang akan menemaninya berlatih. Jackson dan Franklin mengangguk. Pada saat itu Anita berkata, di depan ada Vandu membawa putra-putri lu yang akan berangkat ke Asia jauh. Franklin berkata, suruhlah mereka masuk, aku ingin melihat seperti apa pilihan tiga lelaki tua ini. Engkau sudah mendengarnya, masuklah. Anita berkata sambil menarik Tania dalam pangkuannya. Vandu membawa 5 anak-anak yang terdiri 3 laki-laki dan 2 wanita. Cecilia melihat mereka yang berusia sama dengan putrinya, lalu ia bangkit mengajak mereka masuk. Kelima anak itu melihat Anita lalu berlari dan membungkuk dan berkata, Nyonya besar, terima hormat kami. Kalian bangkitlah, jawab Anita Franklin memperhatikan kelima anak-anak itu lalu menganggukkan kepalanya. Jackson bertanya, bagaimana pendapatmu? Franklin berdiri lalu melangkah kepada kelima anak-anak itu yang masih berdiri berbaris. Dengan gerakan yang sangat cepat, Franklin memukul, menepuk, memijit, dan menusuk bagian tubuh anak-anak itu. Terdengar suara tulang bergerak. Anak-anak itu diam, tak mengerti apa yang terjadi pada diri mereka. Karena pukulan tusukan jari Franklin tidak sakit, namun membuat mereka kembali segar. Setelah melakukan semua itu, Franklin melangkah kembali ke kursinya. Jackson berkata, kalian cepat ucapkan terima kasih kepada cucuku karena ia telah memperbaiki kekurangan tubuh kalian. Mendengar ini, kelima anak itu berlutut dan berkata, Tuan, kami ucapkan terima kasih. Franklin tertawa lalu menjawab, hahaha, kalian bangkitlah. Anak-anak itu bangkit lalu memandang Franklin bertanya-tanya siapakah orang ini, pikir mereka. Anita tertawa lalu berkata, hahaha, dia putraku. Mendengar kata-kata Anita maka kelima anak-anak itu menjatuhkan diri lalu bersujud kepada Franklin dan berkata, Tuan muda, maafkan kami tidak mengenalmu sehingga tidak menyapa Anda lebih dahulu. Anita berdiri memberi tanda kepada Franklin untuk diam. Lalu ia bertanya kepada anak-anak yang masih bersujud itu, mengapa kepadaku kalian membungkuk sedangkan kepada putraku kalian bersujud merendahkan diri? Anak laki-laki yang bersujud mungkin sebagai pemimpin mereka berkata, Nyonya besar, kepadamu kami menghormati dan taat, tidak akan berani mengkhianatimu. Namun kepada Tuan muda maka selain statusnya kalak sama denganmu juga, ia adalah pelindung negeri ini, jangan kami. Andai kaisar pun harus bersujud kepadanya. Mohon Nyonya besar maafkan kesalahan kami dan kami siap menerima hukuman. Anita berkata, tidak ada yang akan memberikan hukuman untuk kalian karena kalian tidak bersalah. Untuk putraku maka ia berhak untuk mendapatkan penghormatan dari kalian. Franklin yang mendengar kata-kata itu menitikkan air matanya. Ternyata begitu banyak orang di negeri ini yang mencintainya. Lalu ia berkata, aku terima hormat kalian. Pesanku, belajarlah dengan baik di sana agar kelak kalian bisa menjadi seperti diriku berguna untuk negeri ini. Anak-anak itu menjawab, terima kasih Tuan muda, kami akan melaksanakan pesanmu. Mereka bangkit namun masih berdiri berbaris. Cecilia tidak tega melihat mereka yang masih berusia belia sudah terpisah dengan orang tua untuk menuntut ilmu di negeri yang jauh. Cecilia berdiri lalu berkata, kalian akan meninggalkan negeri ini untuk mencari ilmu, maka mulai malam ini hingga kalian berangkat, kalian tinggallah di puncak ini bersama putra dan putriku. Franklin tersenyum mendengar kata-kata istrinya. Sedangkan orang-orang yang hadir semakin kagum kepada Cecilia yang tidak membedakan siapapun di matanya, semua sama. Namun anak-anak itu diam, tidak berani menjawab. Jackson tertawa lalu mendekati mereka dan berkata, hahaha, dia adalah istri Tuan muda kalian. Jika ia mengatakan kalian harus tinggal di rumahnya, maka kalian harus tinggal. Anak-anak itu baru tahu lalu menghadap kepada Cecilia dan berkata, Nyonya, maaf, kami tidak menyapamu dan kami akan tinggal di sini sesuai perintahmu. Tania turun dari pangkuan neneknya lalu mendekati anak-anak itu dan berkata, kalian adalah putra-putri sama denganku, namaku Tania. Tadi ibuku meminta kalian tinggal di sini, maka mari kita bermain di kamarku. Anak-anak itu menatap Tania tersenyum namun tidak bergerak menunggu persetujuan Jackson. Anita berkata, iya cucuku, kelak ia adalah penerus tahta keluarga kita di Qingzhou, maka katanya sama dengan kata-kata ayah dan aku. Anak-anak itu membungkuk kepada Tania. Ia pun berkata, Nona, maafkan kami tidak mengenalmu. Tania tertawa lalu dengan gerakan tangannya kelima orang itu terangkat bagai terbang mengambang di udara. Lalu ia menurunkan keempat orang, namun tetap mengangkat orang kelima. Lalu ia memutar tangannya hingga anak laki-laki itu kakinya berada di atas sedangkan kepalanya di bawah. Anak-anak lain terkejut melihat ini, begitu juga sebagian yang lain, namun Franklin tersenyum lalu berkata, engkau dapat melihatnya, itu bagus.
Tania berkata, aku tahu ayah sengaja meninggalkan satu ini untukku. Semua diam memandang apa yang akan dilakukan Tania berikutnya. Setelah 10 menit kepala di bawah, maka Tania memutar tangannya dan bergerak menusuk ke tengkuk anak itu. Terdengar suara Paki kesakitan lalu memuntahkan darah segar berwarna hitam. Tufu berlari memerisak darah itu lalu berkata, bagaimana engkau tahu ia menderita penyakit yang begitu parah sedangkan aku sudah memeriksanya dan tidak menemukannya? Tania tersenyum lalu berkata, kakek buyut Fu, tadi ayah mendorongnya keluar agar aku bisa melihatnya. Jika bukan aku, maka ayah akan melakukan hal yang sama. Jackson bertanya, penyakit apakah ini? Tufu menjawab, ini kanker pankreas. Entah bagaimana bisa keluar dari tubuhnya dengan hanya membalikkan badan mereka di udara. Jackson cepat berkata, engkau sudah mendengarnya, kenapa tidak mengucapkan terima kasih kepada cucu buyutku? Anak itu baru sadar lalu berlutut dan bersujud. Ia pun berkata, Nona, aku mengucapkan terima kasih atas pengobatanmu. Tania tertawa lalu berkata, sudahlah, mari ikut aku. Nanti kita ke kaki bukit bermain dengan Bong dan Mutiara beserta anak-anak lain. Anak-anak itu seperti ditusuk hidungnya berbaris mengikuti Tania yang berjalan di depan menuju kaki bukit. Jackson berkata, apalagi yang akan aku saksikan di puncak ini, semua seperti mimpi. Kakek, ia adalah putri Jang dan dinaungi Sebejang, maka tidak aneh dia bisa melakukan hal begitu, jawab Frankly. Jackson mengangguk dan duduk kembali di sisi putrinya. Tufu berkata, Tuan muda, Rejang tidak menangis, walau kakaknya jauh di kaki bukit. Frankly dan yang lain baru sadar Cecilia melihat putranya tidur dengan nyenyak. Tetua Jang berkata, ia tidak menangis karena tidak tahu kakaknya tidak berada di sini. Nanti jika ia bangun maka kita lihat apa dugaanku. Benar atau salah? Anggiani bertanya dengan berbisik kepada Grace. Aneh, banyak keanehan dan sekarang ditambah lagi bayi akan menangis. Jika kakaknya tidak berada di dekatnya, bagaimana menjelaskannya? Grace menjawab, Bibi, adiknya akan menangis jika Tania tidak di sisinya dengan jarak 14 meter. Menjelaskan ini akan sulit, namun mari kita saksikan bagaimana tingkah adiknya jika Tania tidak berada di sini. Pada saat itu sebuah mobil yang tidak dikenal masuk ke area parkir. Dari mobil turun Sinta, Tang Haisan, dan Celengbo. Mereka langsung menuju taman belakang. Setibanya di taman itu, Sinta berlari lalu memeluk Anita Lu dengan air matanya yang terus berderai. Anita Lu berkata, semua sudah lewat, engkau sudah berada di sini. Tang Hai dan Celengbo membungkuk kepada Frankly memberi hormat. Dilanjutkan kepada yang lain. Terima kasih engkau sudah membawanya ke sini, kata Frankly setelah kedua orang itu bangkit. Celengbo tersenyum menjawab. Ia pun berkata, Tuan, semua berkat Chana yang mengaturnya dari tertundanya bom meledak dan perjalanan kami yang tiada ada hambatannya. Frankly mengangguk lalu berkata, engkau dapat meninggalkan rumah ini, pergilah ke markas untuk bertemu dengan saudara-saudaramu yang berada di sana. Celengbo mengangguk lalu berpamitan. Sintasan berlari dan mengucapkan terima kasih kepada Celengbo. Namun sama kata Celeng pun tiada berbeda karena yang berhak mendapatkan terima kasih Sinta adalah Kanabis. Setelah Celengbo pergi, Frankly berkata kepada Sintasan, ini pelajaran bagimu dan juga pamanmu ini. Jika berkaitan dengan perusahaan Timur Jauh, maka jangan kalian lakukan hal ini. Jika ingin memiliki aset mereka, maka belilah melalui perwakilan negara mereka di sini. Sintasan mengangguk, begitu juga Tang Hai. Cecilia tersenyum melihat Sinta selamat. Melihat Cecilia tersenyum kepada Sinta, berlari. Lalu meluk Cecilia dan berbisik, jika bukan karena suami jelekmu, ini mungkin aku sudah terkubur di gedung itu. Tufu, Bawoseng, dan Jackson yang tidak paham hanya diam saja. Hingga mereka mendengar cerita Anita Lu baru paham. Jackson berkata, sudahlah, wanita Lu tidak pantas bersedih. Dan ikuti kata-kata kakakmu ini dijadikan pelajaran untukmu. Sinta mengangguk lalu ia berkata, aku mohon izinmu untuk ikut menginterogasi mereka. Frankly tersenyum lalu berkata, sudahlah, engkau tidak pantas berada di sana. Biarkan orang-orangku yang bekerja. Engkau pulanglah istirahat, ajak pamanmu agar ia bisa beristirahat juga. Sinta mengangguk. Tang Hai berkata, Tuan muda, aku ingin beristirahat di pavilion bersama Tuan Fu dan bawa-bawa saja. Frankly mengangguk. Melihat ini, Tang Hai berdiri dan melangkah kakinya ke pavilion. Sinta masih berada di sana, lalu ia berkata, aku tidak membangun pabrik di sana, bahkan yang terbesar yang pernah dimiliki Jiangnam, agar orang-orang Timur Jauh itu tahu bukan pabrik mereka saja yang ada, namun aku juga bisa memiliki pabrik di sana. Grace berdiri lalu berkata,
Kakak, tanah sudah disiapkan Paman Lau, tinggal dananya. Aku akan membangun pabrik untukmu di sana. Mendengar kata-kata Grace, Sinta menghadap ke Frankly dan berkata, aku akan memberikan dananya agar pembangunan pabrik itu dipercepat. Frankly tersenyum lalu memberi tanda agar Sinta duduk. Setelah duduk, Frankly berkata, saat emosi jangan mengambil keputusan walau keputusan itu baik, namun bukan pemimpin yang bagus jika mengambil keputusan dengan melibatkan emosi. Jadi aku beri 2 hari untuk engkau mengevaluasi ulang semuanya dan laporkan padaku. Sinta mengangguk lalu menjawab, akan aku laksanakan. John Lee tertawa lalu berkata, haha, satu lagi pelajaran yang engkau dapat dan tentu juga untuk kalian bahwa keputusan diambil jika pikiran lagi tenang dan fokus. Jangan melibatkan emosi dalam mengambil keputusan. Sinta, Grace, Lian, dan Rianti mengangguk. Anita berkata, di sini ada Tuan Lau dan kakek Andremu. Engkau bisa mengajak mereka berdiskusi untuk pembangunan pabrikmu itu. 2 hari waktu yang cukup untuk membahasnya. Sinta mengangguk lalu ia berkata, aku pulang dulu. Setelah Sinta pulang, Frankly berkata kepada Anita Lu, Ibu, engkau susullah ia ke rumahnya. Ia trauma berat, bantu ia melupakannya. Jika tidak bisa, besok pagi suruh ia naik ke sini sebelum ke sel Advert. Anita tersenyum mengangguk, lalu bangkit menyusul keponakan yang seperti anaknya itu. John Lee bertanya, dengan apa engkau akan mengobati traumanya itu? Pekerjaan terbaik psikologi. Frankly tersenyum menjawab, aku akan mencabut syaraf yang menimbulkan kenangan itu, agar ia lupa pernah ada kejadian itu. Cecilia berkata, itu tidak baik baginya. Sinta adalah wanita yang kuat. Ia akan melupakannya, namun jika engkau cabut memori itu secara paksa, maka di satu saat ia akan melakukannya. Hal yang sama karena ia tidak ingat pernah hampir mati karena bom. Frankly tersenyum lalu menjawab, jika begitu, aku serahkan ia padamu untuk menghibur dan membuat ia lupa. Cecilia mengangguk sambil menaruh telunjuk di bibirnya agar semua diam karena putranya bangun. Benar, ia hanya diam sebentar, setelahnya tangisan terdengar keras hingga tanah terasa bergetar oleh suaranya. Frankly melihat ini lalu tertawa. Ia benar-benar aneh. Tahu kakaknya tidak di sini. Di kaki bukit, Tania yang sedang bermain mendengar suara adiknya. Ia bangkit lalu keluar rumah bermain itu, meninggalkan semua lalu kembali ke puncak secepat yang ia bisa. Setelah menangis, putranya tersenyum. Frankly berkata, ia tahu kakaknya dalam perjalanan ke sini dan tak lama lagi akan tiba. Benar, kata Frankly. Tak lama putrinya muncul dari samping rumah itu, berlari ke dekat ibunya lalu memegang tangan adiknya sambil berkata, kakak di sini tadi bermain di kaki bukit sebentar. Frankly bertanya, engkau mengetahui adikmu menangis? Tania menjawab, suaranya sampai di kaki bukit. Tania langsung berlari kembali ke sini meninggalkan teman Tania di rumah bermain. Frankly tersenyum lalu berkata, sekeras itukah suara adikmu hingga sampai ke kaki bukit? Tania menggeleng kepalanya lalu berkata, tidak, suaranya hanya untuk Tania. Frankly menjadi paham. Jackson berkata, bagaimana jika mereka berdua terus begini hingga dewasa? Frankly menjawab, kakek, aku pikir tidak seperti itu. Mereka hanya memiliki ikatan batin yang begitu kuat hingga apa yang dirasakan adiknya juga dirasakan kakaknya. Begitu juga sebaliknya, nanti di waktunya putraku tidak akan manja seperti ini kepada kakaknya. Jackson mengangguk paham lalu berkata kepada Grace, engkau jemput kelima keponakanmu, bawa ke sini. Grace langsung berdiri dan berjalan keluar dari sisi samping rumah, turun ke kaki bukit. Semoga kata-katamu tadi benar. Aku juga takut seperti ketakutan kakek tentang mereka berdua nanti. Cecilia berkata. Tania yang berada di sana tersenyum lalu berkata, ayah benar, ibu. Adik mengatakan nanti di usia 13 tahun ia akan meninggalkan puncak ini, ingin merasakan hidup seperti orang umum, ingin menjadi seperti ayah. Frankly mengelus kepala putrinya lalu berkata, ayah setuju, semoga tidak semuanya seperti ayah karena ayah banyak menderita karena ditolak ibumu. Wajah Cecilia memerah sedangkan orang-orang yang berada di sana tersenyum. Rianti berkata, aku berdoa ia tidak seperti engkau. Kakak ipar selalu direndahkan, diremehkan oleh orang lain. Jika mereka tahu siapa dirimu sebenarnya, mereka akan menangis 40 hari lamanya agar dapat maaf darimu. Tania mengelus kepala adiknya lalu berkata, kakak tahu penderitaanmu akan melebihi ayah, tapi kakak yakin engkau kuat menjalaninya. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Taniacu itu. Cecilia bertanya, kenapa engkau berkata seperti itu kepada adikmu?